Cyber, alhamdulillah kita ketemu kembali yang sudah agak lama ngobrolnya istilahnya nggak terlalu produktif. Jadi karena mungkin suasana, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kerawat tamu, beliau warga Ngedok juga, dan alhamdulillah juga pada tahun ini mendapatkan prestasi yang luar biasa. Prestasinya apa? Nanti kita akan ngobrol bareng di Kampung Cyber. Selamat malam Mbak Insiah. Selamat malam Pak Eka. Nggih, matur suwun. Hujan-hujan sudah kersa dolan ke Sami-sami. Sini nggih. Dan inilah Mbak Insiah Desiani Mbak nggih. Ya. Mbak Insiah Desiani. Rumah beliau tidak jauh juga dari sini nggih. Iya. Tidak jauh dari sini di Jalan Brigjen Katamso. Betul. Jadi pom bensin Gedok itu ke utara, dan beliau salah satu wanita tangguh yang dimiliki Kelurahan Gedok. Iya. Jadi aktivitasnya dan juga relawan sejati kalau menurut saya. Jadi Mbak Insiah Desiani ini alamatnya itu termasuk di RW 8. RW 8 nggih, RW 8 di Kelurahan Gedok, dan beliau prestasinya apa yang terpampang di sini? Beliau adalah salah satu kader TBC Mbak Insiah ya, kader TBC terbaik kedua se-Indonesia. Jadi itu, dan bagaimana ceritanya terus sampai alhamdulillah mendapatkan prestasi yang luar biasa seperti itu ceritanya piye kan. Iya. Itu nggih. Jadi kapan Mbak Insiah mulai menjadi kader dari kader TBC sendiri? Iya. Kalau menjadi kader kesehatan Nggih. itu sejak 2006. 2006 nggih. Iya. Kok 2000? 2000. Ya, 2006 ya. Betul. Ya. 2006. Saya terjunnya langsung di posyandu lansia. Posyandu lansia Ya, untuk aktivitasnya. Waktu nggih. itu malah sebelum menikah. Ya. Nggih. Kebetulan tempatnya posyandu itu depan rumah saya. Oh, Iya. nggih, yang seberang jalan ya. Iya, betul. Jadi melihat itu kadernya kok sudah sepuh-sepuh, kasihan Nggih. administrasinya itu. Jadi beliau-beliaunya minta tolong kita Dibantu. untuk membantu administrasinya. Akhirnya sampai sekarang ini, dan menjadi kader TBC itu tahun 2018. 2018. Ya, karena Kota Blitar telah dikontrak dengan Global Fund, Global Fund. yaitu salah satu organisasi dunia yang menangani masalah penyakit menular, terutama TBC. Terutama TBC. Ya. Nggih. Karena TBC adalah salah satu penyakit yang nomor 1 itu di Cina, nomor 2 Indonesia, dan nomor 3 India. Oh, Karena ketiga iya. negara itu Penduduknya iya, mungkin ya. ketiga negara itu ya bergantian. Jadi nggih. sekarang posisinya Indonesia nomor 2. Kemarin itu nomor 3. Nggih. Jadi dari 3 negara itu gantian. Munggah mudun Iya, ya. betul. Mungkin ngaten Mbak, faktor apa sih yang menjadikan prosesnya seperti itu, atau mungkin penularannya yang seperti apa dan lain sebagainya? Iya. Kalau dilihat dari penularannya itu Nggih. hampir sama dengan COVID ya, yang Oh, baru-baru ngaten. ini Nggih. pandemi yang telah menghebohkan dunia. Pandemi itu salah satu saudaranya TBC. Ya. Nggih. Tapi baru sekarang ya juga cepat penanganannya. Untuk yang kalau, TBC ya? Bukan, kalau yang COVID. Nggih. Ya. Oh, nggih, Tetapi nggih. kalau TBC itu lama. Sebetulnya ada itu sejak zaman dulu, zaman kerajaan sudah ada, Pak Eka. Yaitu di relief di itu, di di candi-candi ya. Itu kan ada patung-patung atau gambar-gambar relief yang ada orang yang nggak berpakaian, kurus-kurus. Nah, itu ternyata penderita TBC juga. Jadi kalau yang kurus-kurus itu mungkin itu sudah ada indikasi ya.
di zaman itu sudah digambarkan di situ. Nggih. Kalau orang pada masa itu banyak yang sakit. Nggih. Nggih. Makmu akeh tapi Ya, enggak lemu-lemu. seperti itu ya. Seperti Untung itu. makmu akeh Bi, Ya. ya lemu dadine. Jadi ya. WC. Ya, seperti itu. Cara penanganannya pun berbeda dengan COVID. Kalau COVID itu menjadi konfirm ya, menjadi konfirm COVID, diisolasi Nggih. 14 hari selesai. Tapi Pokoknya kalau imunnya kuat imunnya Nggih. kuat. Tapi kalau TBC tidak, penanganannya beda. Harus lebih fokus lagi, lebih sabar lagi dan lebih perhatian. Ngaten, Karena penularannya itu lama. Nggih. Proses penyembuhannya. Prosesan ya lama. Seandainya Nggih, ini ada pasien TBC Iya. itu satu rumah ya. Satu rumah Seandainya ayahnya kena ya, itu akan menular ke keluarganya atau ke orang lain terdekat. ya. Itu jangka waktu paling dekat itu 3 bulan. 3 bulan Ya. baru terasa. Betul, 3 bulan baru dia merasa. Nggih. Karena sebetulnya itu sudah terpapar ya, sudah kita kan karena satu rumah, jadi penularannya juga lewat droplet ya, lewat masif, udara terus ya, berhari-hari, betul. Itu jadi terus sifatnya itu TBC itu sifatnya tidur, ya. Nggih. Jadi kalau Tidak kita virus aktif ya. Ya betul. Jadi waktu itu kita sudah terkena virus itu ya, Nggih. masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi kita masih fit dalam keadaan sehat. Karena masa inkubasinya Iya, panjang, betul. beda dengan Jadi, COVID. Iya, jadi virusnya itu tidur dalam tubuh kita. Pada waktu kita tidak sehat, Baru imun kita drop, baru nyerang. itu ya muncul. Nggih. Lah munculnya itu sekitar 3 bulan. 3 lebih, bulan. ya. Jadi pendampingan yang terutama kita para kader itu pendampingan Pak Eka. Nggih. Ya. Telaten gitu ya, nggih. harus telaten pendampingan untuk pasien TBC. Ya itu. Nggih. Lah, kalau seperti itu Mbak Ensiah, ini kan tentunya kan Mbak Ensiah harus merelakan waktu nih. Iya betul. Harus merelakan waktu, berbagi kan gitu ya, Iya, berbagi betul. antara keluarga, antara apa dengan proses pendampingan ini. Dukungan suami. Nah, ini, dukungan suami kira-kira bagaimana? Mungkin ini salah satu rahasia ya Pak Eka. Semua itu kan ada pengorbanannya. Nggih. Tidak ada ujuk-ujuk menjadi juara nasional itu tidak ada. nggih. Semua itu kan proses ya. nggih. Jadi waktu itu mau menikah ya, itu sudah ada perjanjian sama suami. Ya, itu saya dibolehkan tetap menjadi kader. Waktu itu kan masih di masyarakat, masih kader kesehatan aja, nggih. Itu alhamdulillah suami juga mendukung kegiatan-kegiatan saya sampai saat ini. Dan alhamdulillah sampai anak-anak besar yang tetap besar support, ya, nggih. yang besar sekarang sudah SMP kelas 1, umur 1, 12, 12, dan yang kecil umur 7 tahun kelas 2 SD. Berarti putrinya putra 2. semua. Putra semua. Iya. 2. Betul. Alhamdulillah. Jadi Iya. memang Sobat Saber menjadi bisa aktif di masyarakat, kalau sendirian juga nggak mungkin. Iya, jadi dukungan keluarga juga harus luar biasa, bisa saling support kan ngaten nggih. Nah, ternyata Mbak Ensiah ini tidak sekedar kader di kader kesehatan maupun kader TBC. Iya. Kalau saya tadi sempat baca bukunya Kandel ini, ternyata daftar riwayat hidup beliau luar biasa. Kader apa saja itu ya, kader Kelurahan Tangguh, ya kader Posyandu, ya Posyandu Lansia. Betul. Terus kader-kadernya banyak lah pokoknya. Jadi kalau sekiranya di KWT juga, di PKK, luar biasa banyak sekali. Nah, sekarang begini Mbak Ensiah, ketika dari dukungan dari keluarga, alhamdulillah support nggih. Suami, kedua putra juga istilahnya alhamdulillah yo tidak terlalu mengganggu waktu ibu kalau harus mendampingi ke
pasien lah. Sekarang kalau kader TBC itu sendiri di bawah pendampingan dari dinas apa Mbak Ensia? Oh ya, waktu dibentuk kader TBC itu karena ada kerjasama dengan Global Fund. Terus provinsi itu di Kota Blitar yang menangani itu adalah Aisyah. Di bawah benderanya itu Aisyah ya, SSR itu Muhammadiyah ya. Ya, itu yang bersedia menangani TBC di Kota Blitar. Dan didampingi oleh Dinas Kesehatan ya. Yang di bawahnya ada Puskesmas. Ya. Terus kalau yang di Kota Blitar sendiri ada berapa kader Mbak Ensia? Insya Allah kalau sekota itu ada 28 kader. 28 kader yang itu tersebar di 21 kelurahan ya. Berarti satu kelurahan satu atau kelurahan ada yang dua? Itu ada yang satu, ada yang dua. Ada yang satu dari kader umum seperti saya ya. Itu terus ada tambahan dari kader Aisyah. Terus untuk kedepannya ini Kota Blitar sudah membentuk kader-kader dari NU Fatayat. Tambahan lagi kekuatan lagi. Iya, itu perkelurahan satu juga. Ya. Lah, kalau lihat nanti kadernya kok tambah terus, apakah memang ini Mbak perkembangan masyarakat yang menderita TBC itu juga lumayan banyak? Oh, gitu ya. Karena TBC itu ibaratkan itu mencari jarum di dalam jerami ya. Jadi kita harus telaten metani satu-satu dan menghadapi pasien TBC itu harus kita pinter-pinternya merayu ya. Apalagi sekarang ini di masa pandemi. Jadi orang takut untuk periksa. Karena nanti kalau periksa pasti katanya di COVID-kan. Karena TBC itu hampir mirip ya. Itu terus tanda-tandanya itu kan juga persis ya, batuk juga, sesak nafas seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandainya untuk bisa meyakinkan. Iya, bisa meyakinkan, bisa menguatkan mereka. Betul, gitu. Dan alhamdulillah di masa pandemi ini juga banyak kebaikannya. Di sisi baiknya ada itu juga ada hikmahnya juga, yaitu kalau dulu yang pasien TBC itu sulit pakai masker ya, satu rumah itu sulit, kita itu harus datang ya tiap hari lewat ya, itu lihat betul itu memang terutama pasien saya yang di daerah Ngegong ya, sebetulnya Ngrebo, tetapi beliaunya itu kerjanya di itu Deplangannya Ngegong itu ya, itu sulit sekali pakai masker. Tetapi orangnya itu memang sakit. Jadi tiap hari saya lewat, saya selalu di tas saya itu selalu ada masker. Ya. Itu saya tiap hari mungkin ya dianya waleh. Jawone itu waleh. Sampai uber-uberan. Di di rel sepur kereta api itu. Ya. Itu karena apa? Itu untuk menekankan beliau-beliaunya agar memakai masker ya, disiplin. Karena orang lain tidak tahu dia itu penderita TBC apa bukan, seperti itu. Sampai kejar-kejaran itu, ya Allah, itu memang gimana ya, harus sabar. Ceritanya Mbak ya. Jadi harus telaten. Cerita tersendiri. Itu kan ya dari orang itu kan banyak ya, dari kalangan menengah, kalangan bawah. Jadi kita harus bisa pandai-pandainya itu gimana membawa hati kita ya, agar beliau-beliaunya itu mau manut. Terutama ini Mbak Eka, tugas utama dari kader TBC itu selain pendampingan itu kita itu sebagai PMO ya. PMO itu pendampingan minum obat ya. Berarti memang harus rutin ya. Betul. Minum obat itu mungkin ya kita melihat sendiri itu, aduh ya Allah, obatnya itu besar-besar. Tiap hari itu harus rutin ya. Harus, kalau obatnya mungkin nggak sama Pak Eka. Ya. Tergantung dia sampai mana itu ya.
taraf ini Iya, betul. termasuk pasien yang ringan, mungkin Betul, berat atau ya. bagaimana? Mungkin kalau gitu. yang ringan itu 1 kali sehari, tapi harus tepat waktu. Kalau jam 7 jam 7 terus. Iya. Kalau enggak atau kadang minum kadang enggak, nah itu namanya nanti kembali lagi jadi Dari nol lagi. dari ya? nol lagi, seperti ngeten. itu. Berarti Ya. memang harus bisa disiplin, rutin dan lain sebagainya. Betul, jadi itu kita harus mengingatkan dia minum obat, merayunya. Itu kudu kenyih berarti Mbak Ensia. Betul, Kudu kenyih. seperti itu. Nggih. Nggih. Nah, sekarang sampai alhamdulillah sampai menjadi kader terbaik kedua. Itu mestinya kalau nggak salah nih, kalau nggak salah baca Mbak In, itu kan ada inovasi yang harus dilakukan di dalam penanganan atau di dalam pendampingan ke pasien di TBC ini. Lah, kok sampai menjadi terbaik kedua se-Indonesia itu kan mestinya ada inovasi yang memang itu menjadi manfaat yang luar biasa. Tapi sebelum dijawab, nah niki pun enten kopi. Biasanya kalau di sini ngobrol itu kan ngobrol bareng ada kopinya. Lah karena ngapunten karena saya Mbak Ensia ngopi apa enggak ya? Dicepak ini meng teh. Lah tapi Mbak Ensia ngasto dhewe iki mau. Apa niku napa Mbak Ensia niku? Itu namanya susu jahe. Susu jahe, alhamdulillah. Teh susu jahe. Teh susu jahe. Komplit malah. Monggo Mbak Ensia. Terima kasih. Pas ini Pak Ika, saya punya mah. Jadi tidak minum kopi. Tidak diperkenankan atau ngurangi kopi. Siap, bismillah. Nggih, Mbak Ensia, alhamdulillah. Iya. Sambil mungkin nyantai sambil ngopi tetap Bu. Siap. Jadi tadi kira-kira inovasi yang seperti apa yang mungkin sudah diterapkan Mbak Ensia? Iya. Itu waktu itu sangat mendadak Pak Eka. Itu dapat surat dari provinsi ya. Iya. Itu kira-kira tanggal 6. Nggih. Tanggal 6 bulan 10 Oktober ya. Oktober. Nggih. Itu terus itu Kesmas itu PJ saya, Bu Sriani itu menghubungi saya bersedia apa tidak untuk mewakili Kota Blitar. Ya, untuk mengikuti lomba kader TBC seperti itu. Itu dulu suratnya itu tingkat provinsi, ya. Terus akhirnya saya itu nggak pernah menolak apapun. Pokoknya dicoba Iya. Itu ya monggo Bu, kalau percaya sama saya siap, saya gitu bismillah seperti itu. Jadi terus siangnya kita ke dinas, ke Dinkes, kita diarahkan begini-begini, Bu, ini waktunya cuma 2 hari seperti itu. Jadi kita harus mengumpulkan data-data ya, seperti foto-foto kegiatan kita, terus video-video. Waktu itu nggak sampai videonya terkirim karena nggak ada waktu. Iya. Terus kita membuat artikel ya. Terus membuat profil, terus membuat inovasi-inovasi ya selama masa pandemi itu menangani lakukan menangani TBC itu dengan cara bagaimana seperti itu. Dan waktu itu saya 3 in 1 Pak. Iya, cara menangani untuk inovasi-inovasi itu dengan 3 in 1. Iya, 3 in 1 itu kolaborasi antara HIV, TBC dan itu COVID-19 ya. Karena itu sangat berhubungan erat Pak Eka. Ketiganya itu karena penularannya antara TBC sama COVID itu hampir sama. Terus kalau HIV itu pengikut. Penyerta, komorbidnya gitu. Betul. Kalau sudah kena HIV, terutama sangat rentan sekali terkena TBC dan COVID itu ya. Dan alhamdulillah saya sudah mendampingi beberapa yang 3 in 1 itu. Dan ada 2 yang meninggal. Ya, itu yang
juga kena tiga-tiganya itu. Tiga-tiganya ini betul. Akhirnya. Ini yang sangat ekstra Pak Eka. Jadi sudah minum obatnya TBC itu seperti itu, terus minum ARV-nya harus juga tepat waktu, apalagi terkena COVID juga. Jadi itu sangat ekstra kita pendampingannya. Seperti itu. Dan dari inovasi dengan penanganan Tri-in-1 ini dari sisi efektivitasnya untuk katakanlah dengan menangani ketiga-tiganya ini kan tentunya akan diperoleh Mbak Ensyah ya namanya ya. Diperoleh sebuah hasil hasil dari daripada hanya parsial ya satu gitu ya dengan menangani tiga ini bedanya atau mungkin tingkat kesulitannya itu di mana? Alhamdulillahnya saya itu kan Pak Eka tadi sudah lihat saya itu embel-embel itu kegiatan sosial ya. Itu sampai 20 lebih itu. Makanya orang bilang ki wong kok metu terus apa anake enggak kelenderan seperti itu. Sing ngopeni sapa? Iya, alhamdulillahnya itu anak-anak itu sudah mandiri mestinya. Iya, sudah mandiri alhamdulillahnya. Apalagi ini tiap hari keluar juga karena banyak kegiatan di luar itu. Iya. Terus untuk penanganannya Tri-in-1 itu ya, itu kebetulan saya kan kadernya itu ketuanya WPA, WPA Kecamatan Sananwetan. WPA itu warga peduli AID. Warga peduli AID. Itu untuk wilayah Kecamatan Sananwetan. Itu saya ketuanya. Terus saya juga Satgasnya COVID. Satgasnya COVID. Ya, itu kader TBC. Kader TBC. Jadi sekali jalan. Jadi kita, memang ada sebuah kolaborasi yang real. Jadi katakanlah ya enaknya kalau banyak aktivitas dengan kerelaan terus akhirnya support dari setiap teman itu kan juga ada Mbak Ensyah. Betul. Nah sekarang gini, piye ya? Yang ditangani itu kan sebuah penyakit ngapunten, sebuah penyakit yang penularannya luar biasa. Betul. Resikonya tinggi. Betul Pak Eka. Mungkin saya pun di posisi Mbak Ensyah mungkin mikirnya ya ketiga-tiganya itu kan sangat rentan kan gitu lah. Ngapunten, begitu tegarnya panjenengan kan gitu ya. Kira-kira untuk bisa saya yakin bismillah Mbak Ensyah ya bismillah dengan niat yang baik itu kan akan tetap backing di belakang dari sing gawe urip ya mestinya. Betul. Cuman mestinya kan ada hal-hal yang menjadikan panjenengan tetap melaksanakan itu semua karena di balik itu ada resiko yang luar biasa. Tipsnya bagaimana sih Mbak? Sehingga alhamdulillah kan sampai saat ini tetap seger buger, yo subur ya subur. Betul kalau subur itu ya. Terus alhamdulillah juga tidak tertular kan begitu. Mestinya kan disiplinnya ini bagaimana, terus tipsnya bagaimana sehingga tidak tertular dan tetap terus menjalankan aktivitas itu. Monggo, kalau saya pribadi itu mungkin kalau orang lain saya nggak tahu. Kalau saya itu yang utama itu mau keluar rumah itu bismillah. Saya ini niatnya untuk sosial, menolong sesama manusia. Nah itu. Terus itu bismillah semoga selalu sehat. Selamat. Itu karena itu kan ya sangat menular Pak Eka. Apalagi baru-baru ini COVID sampai nggak menidurkan itu. Yang saya tangani banyak sekali itu. Karena sekitar bulan-bulan 7, bulan 8 itu 7, kan sangat tinggi-tingginya. Betul. Itu. Jadi kita niat utama itu bismillah, niat ingsun kita berbuat baik untuk orang banyak seperti itu. Jadi semoga kesehatan diberikan kepada kami. Amin. Lebih baik saya membantu daripada saya dibantu. Seperti itu. Lebih baik saya sehat untuk membantu orang lain daripada saya sakit dibantu orang lain. Betul. Itu. Dan yang kedua itu
keridoan dari suami. Ya, betul. Itu sangat luar biasa mestinya. Betul, karena setiap ada sesuatu hal atau ada kegiatan baru, itu beliau-beliaunya menghubungi saya minta tolong seperti ini. Terus saya tanya sama suami, Pak, gimana ini? Saya didatangi ibu ini minta tolong. Ya lek sampai iso ya lakonono seperti itu. Tapi jangan lupa sama anak-anak tugasnya, yaitu alhamdulillah sampai sekarang itu anak-anak juga gendut-gendut. Nggak sampai kelenderan makannya itu. Jadi antara keluarga, tanggung jawab kita kan yang utama ibu rumah tangga. Itu yaitu yang utama tetap keluarga. Itu. Terus yang kedua itu memang mungkin sudah dari hati ya Pak Eka ya. Itu mungkin sudah dari hati. Sampai toko saya tutup. Iya. Sampai tutup itu. Ijole kan ada. Ijole ada. Tapi gimana Pak Eka ya? Orang itu nggak ngalah nih sama suka ya. Sama hati kita itu bahagia. Hatiku senang menolong orang lain seperti ini, ya seperti itu. Kira-kira itu rahasianya Mbak Ensia? Rahasianya salah satunya itu Pak Eka. Dan yang nulung wong kan itu gitu. Sebetulnya keluarga kami juga bukan keluarga yang berada Pak. Suami itu kerja di rumah sakit Budi Rahayu sebagai karyawan biasa, jadi ya. Kadang-kadang kalau pas libur itu disuruh parkir di Budi Rahayu ya oke nggak apa-apa Pak. Untuk tambahan gitu. Yang penting itu halal. Itu. Cuman kan antara berada dan tidak berada itu yang tidak bisa menjadi poin untuk rasa syukur dan rasa ikhlas. Betul Pak Eka ya. Jadi mungkin kalau dari yang panjenengan sampaikan tadi, resiko itu bisa dihindari. Resiko itu bisa di-manage karena dari secara hati sudah seperti itu. Tapi di dalam penanganan kan tentunya ada ada standar bahwa kalau mau ke teman atau pasien yang begini kita harus pakai ini atau itu memang perlakuannya bagaimana Mbak Ensia? Sebetulnya itu kan ada peraturan-peraturan tersendiri Pak Eka. SOP-nya ya betul. Kita sebagai kader itu ada batas-batasnya. Kita itu harus utama itu investigasi kontak, pendampingan. Tetapi karena sudah masuk, jadi kita sudah lupa semua itu. Jadi ya sampai itu ya pernah itu ada pasien itu laki-laki Pak Eka ya. Sampai saya itu bonceng sepeda motor padahal dia itu laki-laki loh. Kalau dilihat itu kan saru ya. Kita orang Jawa ya. Itu sampai itu loh, saya kasihan. Ini anaknya sudah nggak mau peduli ya. Hidup sendiri, istrinya meninggal. Orangnya kok mengarahnya itu kok seperti ini ke TBC seperti itu. Itu kita dekati, akhirnya dia mau berobat tapi nggak ada yang mengantar seperti itu. Iya. Perjuangan kader memang harus sampai seperti itu. Jadi itu Pak Eka, saya itu datang ke rumahnya, terus saya lihat, loh Pak, sudah sarapan? Belum, seperti itu. Jadi kita ambilkan ke warung dulu, harus sarapan. Loh Mbak, sampean malah nukok nih. Nggak apa-apa Pak, kalau ngoten. Terus setelah sarapan kita bawa ke puskesmas. Di sana diperiksa, itu ternyata ya mengarah. Terus akhirnya kita bawa pulang lagi. Kita menunggu tesnya, hasil tesnya gimana. Tetapi sekarang ini tesnya itu bukan BTA lagi. Kalau dulu di puskesmas BTA BTA itu secara masih model lama model lama. Tapi kalau sekarang itu sudah TCM. Berkembang. TCM itu tes molekul cepat ya, tes cepat molekul gitu. Itu adanya di Rumah Sakit Mardiwaloyo ya, satu kota kabupaten mungkin ya, adanya di situ. Jadi untuk mempermudah beliau-beliaunya, kalau suruh periksa kan mesti angel Pak. Ya itu. Jadi kita ngalahi, datang ke rumahnya, terus kita rayu
Ya, kita rayu Nggih. Pak Bu jenengan itu apa nggak mau sehat, Sehat, seperti orang cepet, lain nggih. loh nggih. Terus jenengan nggak usah tindak teng rumah sakit napa teng puskesmas seperti Nggih. itu. Jenengan di rumah besok pagi ini seputumnya podahak Nggih. ya. Ini besok pagi bangun tidur berkumur dulu. Ini diisi dahaknya. Kalau nggak keluar dahak itu bisa ludahnya. Nggih. Kalau TCM itu bisa Pak, ludah sudah bisa Nggih. dicek ya. Terus nanti baru dibawa ke Iya. Terus pagi kita jam 7 ambil itu, terus kita bawa ke labnya Mardiwaloyo seperti itu. nggih, Jadi itu salah satu trik kita Iya. untuk mempermudah proses nggih, pelayanannya. proses pelayanannya seperti itu. Jadi, Terus kalau hasil TCM itu masih negatif nggih, Iya. tapi orangnya mengarahnya seperti itu masih sakit, kita memintakan rujukan untuk ronsen. Ya. Jadi ada tahapan-tahapannya di dalam Betul penanganan. ya, kita Ngoten, ronsen. nggih. Terus ternyata biasanya itu dari hasil ronsen itu keluar mungkin dia itu bisa TBC, bisa bukan. Mungkin ya ada juga yang kita tangani itu bukan TBC, Iya. mungkin penyakit paru yang Parunya. lain. Ya. Oh, ngaten. Terus Nggih, ada nggih. juga itu dari ronsen itu bisa terdeteksi kalau beliaunya TBC. Nggih. Karena TBC itu ada beberapa Pak Eka. Macam-macam jenisnya. nggih. Betul, bukan hanya TBC paru nggih. Iya. Kalau kelihatan itu yang pada umumnya TBC paru karena Nggih. batuk-batuk ya. Batuk-batuk itu yang Iya. mudah Betul, diketahui ngaten betul. nggih. Kalau TBC itu ada bermacam-macam, ada TBC kulit, terus TBC kelenjar atau Getah seperti bening getah gitu bening ya. itu Oh, ya. nggih, nggih, Itu nggih. sampai besar Nggih, seperti nggih. ini ya. Itu Kayak terus gondongan ngoten nggih. betul. Oh, iya. TBC tulang itu juga ada. Jadi memang banyak macamnya, Betul. Iya. dan proses penularannya kan juga Iya. masif banget atau istilahnya nggak begitu kelihatan tapi moro-moro wis Iya. terpapar ya namanya Iya. terpapar TBC Itu atau apa ya, ya. betul. Itu karena kalau seperti itu ya, pada umumnya itu kalau sudah parah Nggih. baru berobat, baru tahu kalau beliaunya TBC. Makanya ini para kader ini kita bersemangat Pak Eka. Iya. Karena kenapa toh COVID itu tas saya kok langsung mari, Iya. dikendalikan mudah ya. Nggih. Itu. Tapi TBC itu loh sejak zaman dulu kalah. Iya. Kok masih seperti itu? Kok masih gitu awet ya. Kok masih ada. Terutama di Kota Blitar nih. Iya. Makanya kita gencar-gencarnya mendukung program dari pemerintah Nggih. yaitu eliminasi TBC di tahun 2030. 2030. Ya, Berarti kalau sekarang kurang 9 tahun ya. Iya, harus hilang TBC. Iya, Dari itu, bumi iya, betul. Indonesia kan nggih. Harus zero nol. Iya, zero nol, nggih. Itu ya, kita usahakan di tumpukan jerami itu Iya. ya, itu harus yang Iya. bersemangat. Nah, Ya. kalau ada program dari pemerintah seperti itu Mbak Ensia, terus kader ini sudah berperan, kader sudah bergerak dan lain sebagainya. Betul. Terus peran masyarakat sendiri harus bagaimana? Iya, makanya itu kan harus sesuai ya Pak. Nggih. Kita menggebu-gebu. Nggih. Pemerintah pun juga, apalagi di masyarakat. Nggih. Makanya kita ini ada program dari pemerintah, Nggih. khususnya Kota Blitar, Pak Ya, Eka. nggih. Kalau dulu itu 2018 sampai 2020 nggih, Ya, kalau nggak salah nggih. itu masih ditangani oleh Global Fund. Nggih. Tetapi karena di tahun 2020 itu capaian Kota Blitar karena kotanya kecil Ya, ya, nggih. capaiannya sedikit, jadi mungkin nggak begitu capaiannya terlalu sedikit, Terlalu jadi sedikit. tidak harus ditingkatkan lagi. betul. Nggih. Jadi sudah dikerjasama dengan Global Fund, Nggih. akhirnya dialihkan ke APBD Kota Blitar. Untuk Ya. bisa meningkatkan Betul, ketercapaian nggih. pencarian Iya betul, untuk warga meneruskan yang itu, ini ya. nggih. Nggih. Karena kader TBC itu tidak mendapatkan insentif.
Beda dengan kader posyandu. Ya. Itu mendapatkan insentif nggih. Alhamdulillahnya kalau Kota Blitar itu sudah bisa kita rasakan. Terima kasih atas Bapak Wali yang dulu-dulu sudah mengangkat kita. Betul, mengangkat kita. Ya Allah, mongkok Pak. Sehingga ada motivasi. Dulu itu cuma 18.000 upah kita. Mungkin kalau dilihat dari uangnya itu kita memang berangkatnya sudah sosial ya Pak. Itu ya wis itu rezeki kita gitu aja. Dianggap kalau ada uangnya, ada uang transport, oh itu rezeki kita. Seperti itu. Memang rezeki. Memang kita berangkatnya dari sosial seperti itu nggih. Jadi kalau kader TBC itu tidak mendapatkan insentif tetapi mendapatkan reward atau upah. Itu dilihat dari capaian kita mendapatkan suspek. Mendapatkan sasaran betul banyak-banyaknya. Betul. Apalagi didukung dengan pemerintah itu, jadi tidak harus orangnya yang kita periksakan itu harus positif. Kan ya sulit Pak Eka. Orangnya mau aja kan sudah alhamdulillah ya. Jadi seperti itu. Jadi kita mencari sebanyak-banyaknya suspek. Itu untuk kita periksakan. Berarti kalau hasilnya negatif, berarti itu kan bukan TBC. Alhamdulillah kan. Tapi kan juga sudah akhirnya mapping penyakit, mapping di masyarakat juga akan kelihatan. Iya, betul seperti itu. Jadi kita sangat bersemangat-semangatnya untuk menyambut eliminasi 2030 itu. Dan Kota Blitar sangat luar biasa untuk bisa mencapai itu, sehingga akan ada penambahan kader dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dengan kolaborasi yang sudah dibuat, inovasi dan kolaborasi yang sudah dibuat Mbak Insiah, yang menjadikan beliau menjadi kader terbaik nomor 2 se-Indonesia. Ini saya menarik itu dari pialanya ada tulisan TOSS Mbak Insiah. TOSS TBC itu maksudnya apa? Itu adalah salam kita sebagai kader ya. Itu di TBC itu ada TOS TBC. TOS TBC. TOS itu T-nya temukan. O-nya obati. S-nya sampai sembuh. Jadi tidak boleh setengah-setengah, Pak Eka. Harus all out nanti. Betul. Sampai beliaunya itu pasiennya benar-benar sembuh. Itu tetap harus didampingi. Itu sudah sembuh pun kita masih memantau, Pak Eka. Karena suatu waktu beliau itu juga bisa kembali lagi ya. Bisa kembali lagi. Terus selain itu kontak eratnya itu. Tracingnya. Betul. Kontak eratnya itu kurang lebih kalau itu yang pasiennya sembuh lah itu muncul di lingkungannya, di keluarganya lah itu. Itu yang kita perlu perhatikan. Jadi di titik-titik itu tetap kita pantau. Suatu saat di titik itu pasti muncul lagi ada TBC baru. Terus kalau untuk Kelurahan Gedok Mbak Insiah, ini kira-kira di tahun ini apakah sudah banyak yang ditemukan terus sembuh atau bagaimana? Alhamdulillah Pak Eka. Kalau di Gedok terutama dan di Kota Blitar itu TBC itu sampai sembuh. Ada beberapa yang TBC paru, ada TBC kelenjar. Tapi sudah sampai kalau sembuh. Kalau TBC kulit, alhamdulillah kita belum menemukan. Terus untuk warga Gedok sendiri dari penyakit TBC ini aman. Nah, sekarang kan kategori aman atau memang harus waspada atau harus bagaimana nih Pak Insiah? Kalau itu kita tidak bisa mengatakan aman atau waspada Pak karena itu seperti nggak ada apa-apa, ternyata itu ada apa-apa. Seperti itu. Berarti jadi kita harus itu hati-hati harus hati-hati, apalagi kalau ada batuk kurang lebih 2 minggu kalau dulu. Tapi ada peraturan yang baru, batuk 5 hari, 2 hari, 3 hari bisa kita tes. Terus-terusan itu harus berarti harus ada kesadaran di masyarakat. Betul. Untuk jadi Sobat Cyber, kalau memang pengen hidup sehat kan itu hidup sehat, kita tidak nanti kena dampak seperti yang sudah tersampaikan di awal. Batuk titik telung dino ya kudu periksa kan betul. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena
lebih cepat kita mengantisipasi, mestinya akan lebih cepat untuk ditangani ngaten nggih. Iya. Jadi untuk kesadaran kita sendiri nggih, itu yang perlu untuk kita dampingi nggih. Terutama yang di Kelurahan Gedok, yang saya tangani kan Kelurahan Gedok ya Pak. Terus yang di kelurahan lain tuh kita cuma membantu teman-teman mungkin membantu penyuluhan atau membantu untuk investigasi kontak. Itu banyak kegiatan Pak Eka. Terutama itu setiap puskesmas itu punya program sendiri-sendiri. Jadi Sanan Wetan punya program sendiri, betul, Panjen gitu punya, Skorojo punya sendiri. Kalau di Puskesmas Sanan Wetan itu alhamdulillahnya puskesmas itu sangat mendukung. Jadi kita kader itu kan tergantung atasannya. Atasannya semangat, kita juga semangat. Jadi gitu ya. Betul. Jadi banyak sekali programnya Pak Eka. Itu diantaranya door to door. Door to door itu kita datang dari pintu ke pintu. Kita datangi untuk investigasi kontak ke mereka, kita tanya, kita penyuluhan. Lah kalau kita lihat di rumah itu ada yang batuk-batuk atau orangnya kurus, terus berat badannya menurun, terus berkeringat dingin di malam hari tanpa aktivitas loh ya Pak. Tanpa aktivitas, keringatan keringat dingin itu, terus meriang atau demam, sesak nafas, seperti itu, terus batuk, itu yang mengarah ke TBC. Nah itu perlu kita dekati lagi. Berarti selain masyarakat harus sadar, juga harus proaktif ya Mbak Insia. Katakanlah masyarakat sudah ada edukasi, merasakan hal-hal yang sudah jenengan sampaikan. Apakah nanti sewaktu-waktu terus bisa menghubungi panjenengan? Alhamdulillahnya seperti bisa, itu. Gini Pak Eka, kalau saya pribadi itu kita harus kerjasama dengan pemangku wilayah setempat, seperti Pak RT, Pak RW, terus tokoh masyarakat, kader-kader posyandu, kader kel tanah, betul Pak, semuanya. Mayok-mayoknya kader kel tanah. Betul Pak Eka. Karena apa? Kadernya cuma satu, Terus wilayah Gedok kan luas sekali, jadi kita tidak bosan-bosannya pesan ke beliau-beliaunya. Kita juga permisi ke kelurahan. Jadi tidak sokorai. Jadi kita betul. Jadi kelurahan kita permisi. Kita mengadakan ini itu, kegiatan ini itu. Jadi kelurahan tahu. Jadi dari kelurahan sendiri pun membantu kita untuk menginformasikan ke Pak RT, Pak RW. Bila mana di wilayahnya itu ada tanda-tanda mengarah ke batuk, seperti itu. Kita dikasih informasi mohon gitu ya. Segera Pak RT, Pak RW atau siapa saja untuk segera melaporkan ke kita. Jadi nanti kalau Pak RT, Pak RW malah orangnya biasanya takut, kalau malah marah-marah ya. Itu seperti, jadi beliaunya melaporkan ke kita, jadi kita menindaklanjuti Pak. Terus kita mendatangi rumahnya, kita pendekatan, kita ajak ngobrol, terus akhirnya sampai kita untuk memintanya untuk tes TCM itu tadi. Terus kita yang membawanya. Dan hasilnya kita beritahu seperti itu. Jadi kolaborasi, kembali ke kolaborasi dan sinergi Mbak Insia ya. Jadi begitu Sobat Cyber, informasi yang luar biasa, informasi yang sangat menarik sekali. Bagaimana Mbak Insia ini bisa memberikan sebuah motivasi bagi kita di dalam bermasyarakat, di dalam bersosial, sehingga yang namanya relawan itu kan, kalau saya menyampaikan relawan itu tidak ada nilainya, karena relawan tidak ternilai kan katanya. Jadi jangan berharap apa-apa kecuali memang harapan berkah saja. Terima kasih Mbak Insia sudah kerso kita repoti. Ini Pak Eka, satu lagi mohon maaf. Itu yang sedang kita lakukan saat ini di beberapa hari ini itu kegiatan kita itu penyuluhan
dan sosialisasi, terus apa itu screening TBC HIV di sekolah-sekolah. Oh, ya. Berarti sekarang selain di masyarakat juga ke sekolah-sekolah. Betul, kita sudah merambah ke sekolah. Sekarang ini masih ke SMP dan SMA. Ya. Mungkin kedepannya bisa ke SD dan ke TK dan PAUD maupun ke posyandu balita. Ya, karena stunting itu ternyata salah satunya dari itu. Ya. Karena dari kandungan bisa orang tuanya sudah menderita TBC, akhirnya pengaruhnya bisa seperti itu, Pak Eka. Jadi kita kolaborasikan antara HIV dan TBC itu juga COVID. Beberapa ini yang ada di wilayah Kecamatan Sanan Wetan itu kita bersama Puskesmas di SMP 5, SMP 6, SMP negeri, terus SMP 8, SMP Al-Ghifari, terus SMK YP 17, terus SMA Negeri 1 Blitar. Besok itu kita jadwalnya ke SMK 3 dan SMAK di Ponorogo. Terus yang terakhir dan yang terakhir itu di SMK 1 Blitar. Mungkin nanti akan meluas sampai ke Kota Blitar ya. Kita menunggu jadwalnya ya. Kita menunggu jadwalnya dari Dinas Kesehatan Kota Blitar. Ya. Pak Eka, ini saya sampaikan juga. Di Kota Blitar itu ada KMP ya. KMP itu kelompok pendukung penyakit menular terutama TBC. Itu yang diketuai satu kota. Betul. Satu kota yang diketuai oleh Pak Joko Nurbatin. Mas Joko Nurbatin. Jadi itu kegiatan sosial yang sangat mendukung kegiatan kita sebagai kader. Itu. Dan banyak sekali yang dilakukan KMP, yaitu karena penderita pasien TBC itu banyak yang orang yang nggak punya, Pak, kebanyakan, Jadi itu terutama perbaikan rumahnya nggak total, ada pembenahan sampai ke sana ya. Seandainya di rumah itu tidak ada ventilasi, tidak ada jendela, di kamarnya tidak ada kaca, nggak ada sinar, sinar itu dibantu itu. Kalau masih lantainya masih tanah, bisa kita plesterisasi, terus bantuan sembako, juga bantuan uang untuk modal, Pak. Karena orang kalau sudah menderita TBC itu orangnya kan lemah, tidak bisa bekerja seperti itu. Kemampuannya karena imunnya, Yang dulunya beliaunya jual makanan, karena TBC kan nggak mungkin jualan makanan lagi. Kita arahkan ke pekerjaan yang lain, seperti toko kelontong, atau pokoknya yang tidak berbau makanan. Jadi itu lebih aman, seperti itu. Jadi itu kerjasama dengan Lajismu dan Lajisnu. Terus ada Basnas. Dari mereka membantu kita, untuk menyalurkan bantuan. Banyak sekali kegiatan yang kita lakukan, apalagi di masa pandemi itu kita membantu itu membuat sembako, sembako ataupun bantuan hand sanitizer, masker, itu marak-maraknya pandemi itu dari beliau-beliau itu juga lewat kita, jadi kita salurkan ke mereka yang membutuhkan. Juga luar biasa. Betul. Jadi tidak hanya pengobatan saja, tetapi pembenahan ataupun perbaikan rumah mereka. Untuk bisa menata taraf hidupnya. Jadi dulu rumahnya nggak ada jendelanya, sekarang sudah ada jendelanya. Kan rumahnya menjadi sehat, seperti itu. Jadi terima kasih Mbak Ensyah, ini tadi juga tambahan informasi yang luar biasa. Dan kembali lagi matur suwun, sudah kersa direpoti, informasinya sangat menarik dan mudah-mudahan nanti mampu
membuka kesadaran masyarakat untuk nggih. berpola hidup sehat. Siap. Nek kira-kira watuk gerak-geruk yo kek ndang priksa Segera, kan itu nggih. nggih. Tidak usah menunggu dioprak-oprak ya. pensiah. Nah, betul. Jadi Dan harus kesadaran diri kesadaran sendiri, sendiri. betul. Dan mungkin untuk teman-teman dari kader yang lain, jadi Iya. mungkin bisa kolaborasi, Pak Eka, bisa bersinergi. Kita setiap ada kegiatan tidak lupa tos TBC. Oh ngaten. Ya. Salamnya seperti itu. Betul. Salamnya pripun Mbak Nih? Tos TBC, temukan, obati sampai sembuh tuberkulosis ya, seperti itu. Nggih. Terima Ya. kasih, matur suwun dan demikian tadi Sobat Cyber apa yang bisa diungkapkan atau apa yang bisa tersampaikan di ngobrol kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, amin. Salam literasi, salam kreatif.